Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ada kita semua. Hari ini kalau kemarin kita sudah membahas apa kemarin? Ya, kita kita memang pada bab ini kan pidato semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pidato. Oke. Karena kita terbatas alatnya, harusnya kan kita ada ini proyektor. Nah, ini kan karena tidak ada, maka materinya akan berhak kasih satu-satu. Di situ ada apa? Ada jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato ada di sini, ada apa? Berdasarkan tujuannya. Terus ada yang berdasarkan sifatnya, isi dan sifatnya. Oke. Jadi pidato itu banyak jenisnya. Jika dilihat dari sudut pandang tujuannya, maka jenis pidato ada berapa ya, Ragil? Tujuannya ada berapa, Ragil? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada apa aja, Hamzah? Ada pidato informatif, terus ada deskriptif, terus sama rekreatif. Oke. Jadi berdasarkan tujuannya, tujuan pidato ini bertujuan untuk apa sih? Orang berpidato ini untuk apa lah? Itu jenis-jenisnya ada 5 macam, ada 5 jenis. Jenis yang pertama ada informatif. Jadi ini bisa ya? Oke, pidato berdasarkan tujuannya. Jenis yang pertama ada informatif. Terus ada apa lagi? Rekreatif. Kalau rekreatif ingat apa? Rekreasi ya. Informatif tujuannya apa? Pidato informatif itu? Pidato informatif itu bertujuan untuk memberi. Oke, menyampaikan informasi. Informasi. Terus deskriptif apa tujuannya? Oke, memberikan gambaran. Kalau persuasif apa? Oke, mengajak atau membujuk. Kalau argumentatif apa? Kalau rekreatif apa? Menghibur. Nah, kira-kira udah tahu kan ya, kalau informatif itu pasti menyampaikan informasi. Pada dasarnya semuanya menyampaikan informasi. Ya, tapi di sini informatif ini memang tujuannya hanya menyampaikan informasi saja. Terus deskriptif memberikan gambaran atas sesuatu. Persuasifnya mengajak atau membujuk. Argumentatif meyakinkan pendengar agar orang-orang ini tuh yakin dengan apa opininya atau pendapat si yang berpidato. Terus menghibur pendengar itu rekreatif. Contohnya ini pidato informatif itu, misalnya Bapak Kepala Sekolah memberikan informasi tentang libur sekolah atau kegiatan-kegiatan di sekolah, itu namanya pidato informatif. Terus pidato deskriptif itu misalnya seseorang menjelaskan di depan, misalkan mengarahkan, misalkan ada orang ini, misalkan ada siswa baru, kemudian ada yang berbeda, kita sebagai kakak kelas berpidato di depan, kemudian menjelaskan bahwa adik-adik gedung ini adalah gedung laboratorium misalkan. Laboratorium itu
di sini ada laboratorium IPA untuk ini. Lah itu namanya pidato deskriptif, mendeskripsikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, menggambarkan sesuatu, itu namanya deskriptif. Kemudian persuasif. Persuasif ini misalnya karena sekarang lagi maraknya pencemaran lingkungan di lingkungan kita. Jadi orang berbeda itu akan menyampaikan pencemaran lingkungan itu bagaimana. Nah, dampaknya apa? Itu namanya pidato persuasif. Agar apa? Agar orang-orang tidak lagi mencemari lingkungan. Kemudian ada argumentatif. Tujuannya untuk meyakinkan pendengar, mendukung apa yang jadi opininya. Jadi orang itu berpidato di depan, kemudian dia mengutarakan opininya agar orang-orang yakin, itu namanya pidato argumentatif. Terus rekreatif. Pidato ini misalkan lagi ada pesta, perayaan dan sebagainya lah. Orang ini maju ke depan untuk berpidato untuk menghibur para pendengarnya. Oke? Selanjutnya berdasarkan isi dan sifatnya ada apa aja, Mas Zidan? Ada 6. Sambutan, terus pembukaan, pengarahan, peresmian dan pertanggungjawaban, terus laporan. Pidato sambutan apa, Mas Faik? Oke, berarti memberikan sambutan atas suatu acara. Jadi dalam suatu acara, misalkan acara kelas meeting, Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan kegiatan kelas meetingnya. Kemudian pembukaan, di sini pidato pembukaan apa, Mas Ferry? Pidato yang disampaikan untuk membuka suatu acara dan umum dilakukan oleh pembawa acara atau MC. Oke, jadi misalkan mau ada acara apa-apa, biasanya kan dibuka dulu ya. Biasanya ada acara pembukaan, itu namanya pidato pembukaan. Kemudian pengarahan, ada apa, Mas Ahmad, pengarahan? Pidato pengarahan yang isinya berisi arahan kepada para pendengar untuk melakukan sesuatu dalam sebuah acara. Oke, jadi di sini itu misalnya mengarahkan kan ya, mengarahkan. Misalnya pembicara ini memberikan jawaban apa, Santi? Pidato pertanggungjawaban di mana isi pidato tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu acara. Misalkan Madi ini jadi ketua panitia Agustusan, terus habis itu dia berpidato untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dikerjakan. Terus laporan, pidato laporan apa, Madi? Yang isinya menyampaikan laporan atau hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan. Oke, berisi atau menyampaikan laporan hasil dari suatu kegiatan sebelum. Paham semuanya? Oke, terima kasih. Hari ini sudah paham semuanya. Ini ada beberapa pidato. Silakan dianalisis. Berhakan kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca bersama kelompoknya. Kemudian analisis ini termasuk pidato apa. 5 menit, silakan dibaca itu termasuk pidato apa, jenis pidato apa kira-kira. Sudah tahu ya? Oke, kelompoknya Hamzah sama Ragil, itu pidato apa? Pidato informatif. Isinya tentang apa? Memberikan informasi terkait apa kira-kira ini? Terkait menghemat energi. Apa? Madi, tentang apa? Pidato persuasif. Pidato persuasif tujuannya untuk mengajak atau mengaruhi. Mengajak apa ini? membuang sampah pada tempatnya. Oke, buang sampah pada tempatnya. Faik dan Ferry, pidato peresmian, meresmikan apa ini? Acara atau tempat. Meresmikan acara atau tempat. Nah, ini di sini pidatonya meresmikan apa? Perpustakaan sekolah yang baru. Oke, peresmian perpustakaan sekolah yang baru. Pidato apa? Pertanggungjawaban. Pertanggungjawabkan apa? Kelas meeting. Kelas meeting. Oke. Pidato apa? Informatif. Tentang apa ini?
Kegiatan kegiatan kelas kelas meeting. meeting juga. Oke. Sudah paham ya jenis-jenis pidato? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Terima kasih. Jadi hari ini kita sudah mempelajari jenis-jenis pidato. Tadi kalau pidato berdasarkan tujuannya ada 5. Kalau pidato berdasarkan isi dan sifatnya ada 6. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pelajaran kita bermanfaat hari ini dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.